terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar 338. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti. Ya, saya tidak mengerti. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Kamarudin berkata, Putri Chandrawati menggoda Brigadir J supaya diperkosa, tapi nggak kesampaian. Harus kasih tahu, peran putih pertama menggoda Joshua, menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Nah Joshua sudah benar, dia berlari keluar. Menurut dakwaan mereka toh, sama eksepsinya. Maka tidak berhasil Joshua diperkosa oleh Putri Chandrawati. Yang kedua, fakta perbuatan dia. Dia mengundang lagi Joshua ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim. Perbuatan ketiga, dia menyuap. Kemudian perbuatan berikutnya, menelpon suaminya, mengatakan almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar itu kan kesimpulan. Harusnya ada fakta-fakta. Apa sih kurang ajarnya? Sehingga disimpulkan kurang ajar apa? Fakta-fakta perbuatannya. Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh. Seperti dikatakan bahwa kekerasan seksual itu tidak dijelaskan secara lengkap, ya bagaimana mau dijelaskan secara lengkap? Bahkan saksinya ketika dikonfirmasi selain Putri Chandrawati seperti saksi Kuat, saksi Susi, dia tidak melihat kejadian atau peristiwa pelecehan seksual tersebut. Semuanya hanya bersandarkan terhadap keterangan saksi Putri Chandrawati. Nah, tentunya rekan jaksa penuntut umum juga tidak mau ya sampai terikut ataupun mengikuti keterangan terdakwa yang justru nanti malah akan mengabulkan dakwaan mereka. Jadi memang konteks ini wajar-wajar saja kalau pembelanya ataupun penasihat hukumnya inginnya dakwaannya itu yang kabur ya, ataupun yang tidak tajam ke arah salah satu pasal yang hukumannya itu maksimalnya adalah yang paling berat di Indonesia ini. Nah, satu-satunya cara memang dengan cara sesuai pasal 143 bahwa dakwaan ini adalah kabur ataupun bahasa perdatanya obscure libel gitu ya. Jadi menurut saya ya satu-satunya kemungkinan jika memang terjadi kekerasan seksual itu adalah upaya seksual harassment yang diduga keras dilakukan oleh Ibu PC sendiri kepada Joshua. Joshua memberontak, akhirnya mungkin Ibu PC jatuh. Karena mungkin dilihat jatuh, dia mungkin malu. Dia bilang Joshua yang mau berupaya untuk melakukan seksual harassment. Padahal mungkin saja yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, sebenarnya ini semua bisa dijawab dengan clear. Jika memang terjadi kekerasan seksual itu dan segera mungkin Joshua dilaporkan di kepolisian Magelang. Ini kan enggak. Kenapa nggak dilapor? Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, secara gamblang mengatakan, jika Putri Chandrawati sengaja menggoda Brigadir J namun tak berbalas. Hal itu disampaikan Kamarudin Simanjuntak pada sidang perdana Verdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya Putri Chandrawati berhasrat diperkosa oleh Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun niat Putri Chandrawati gagal hingga memprovokasi suaminya Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Peran Putri yang pertama, menggoda Yosua. Menggoda supaya dia diperkosa, tapi nggak kesampaian. Karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumoindong, dia pendeta terkenal. Atau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari, bukan mendekat. Nah, Joshua sudah benar dia berlari keluar, katanya. Peran Putri pertama menggoda Joshua. Menggoda supaya dia diperkosa tapi nggak kesampaian. Karena Joshua pernah mendengar khotbahnya Gilbert Lumoindong, dia pendeta terkenal. Kalau kamu digoda wanita yang tidak kamu kehendaki, kamu berlari, bukan mendekat. Nah, Joshua sudah benar, dia berlari keluar, katanya. Maka pada saat itu, kata Kamarudin, niat Putri Chandrawati diperkosa Joshua tidak berhasil. Yang kedua, fakta perbuatannya Putri, dia mengundang lagi ke kamar tidurnya. Ini kan tidak lazim, katanya. Selain itu Putri Chandrawati juga menyuap sejumlah saksi hingga lembaga negara.
Dia Putri Chandrawati menyuap saksi-saksi, menyuap LPSK, menyuap lembaga-lembaga lain sampai ke arah istana. Dia mengutus salah satu ketua komisi DPR. Katanya, kemudian Putri Chandrawati juga menelpon suaminya Ferdi Sambo dan mengatakan jika almarhum Joshua kurang ajar. Kurang ajar kan kesimpulan, harusnya ada fakta-fakta. Apa masih kurang ajarnya? Artinya dia memprovokasi suaminya untuk membunuh, yaitu tanggal 7. Dia menelpon sehingga suaminya Ferdi Sambo di Jakarta sudah menunggu untuk merancang kejahatan, tuturnya. Peran Putri Chandrawati selanjutnya adalah membujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh Brigadir J. Sampai di Jakarta dia ikut rapat di lantai 3. Pertama dia bujuk Bribka Riki Rizal untuk membunuh dengan hadiah uang 1 miliar. Tapi Bribka Riki Rizal tak sanggup mentalnya, nggak kuat membunuh juniornya. Bribka Riki Rizal 1 tingkat di atas Joshua, ungkapnya. Putri ikut merancang pembunuhan itu, menyiapkan uangnya, dan perannya jelas menyiapkan uangnya dan merancang pembunuhannya, tutur Kamarudin di Jakarta. Jadi menurut Kamarudin, sudah tepat jika Putri Chandrawati dijerat pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Sudah tepat dijerat dengan pasal 340 yang harusnya lebih dulu digantung dia, Putri, karena dialah otaknya. Sebetulnya Ferdi Sambo itu ngikutin dia, itu Putri, karena dia hasratnya tidak terpuaskan. Tidak sampai dia mendapatkan kepuasan itu, hasrat dari Joshua, maka dia provokasi suaminya dengan menuduh Joshua kurang ajar, tutur Kamarudin. Terdakwa Putri Chandrawati menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Jaksa membacakan dakwaan kepada terdakwa Putri Chandrawati dengan pasal berlapis, yakni 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 tentang pembunuhan berencana. Setelah dakwaan selesai dibacakan, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa Putri Chandrawati, "Apakah saudara sudah mengerti?" tanya hakim. Menanggapi pertanyaan majelis hakim, Putri Chandrawati mengaku bingung dengan pembacaan dakwaan tersebut. "Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut," kata Putri Chandrawati. "Anda belum mengerti?" Hakim kembali bertanya. "Ya, saya tidak mengerti," jawab Putri. Setelah itu majelis hakim lantas meminta jaksa penuntut umum agar kembali membacakan kesimpulan dari dakwaan tersebut. Jaksa membacakan kembali poin-poin yang agar mudah dimengerti Putri Chandrawati soal dakwaan pasal berlapis. Namun, Putri Chandrawati mengaku masih tidak mengerti soal dakwaan terhadapnya. Oleh karena itu, majelis hakim meminta terdakwa Putri Chandrawati untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya terkait pembacaan dakwaan tersebut. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara, tegas hakim. Putri Chandrawati ingin pindah rutan Makobrimob. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, meminta majelis hakim untuk memindahkan rumah tahanan kliennya ke Makobrimob Depok, Jakarta Barat. Sebelumnya Putri Chandrawati diketahui menjadi tahanan di rutan Kejaksaan Agung atau Kejagung Cabang Salemba, Jakarta Pusat. Izin yang mulia, jika diperkenankan, kami penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati meminta pemindahan rutan ke Makobrimob agar lebih mudah berkoordinasi, kata Arman Hanis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim mengatakan pemindahan rutan terdakwa Putri Chandrawati tidak bisa dikabulkan. Sebab hakim menilai lokasi rutan Kejagung Cabang Salemba lebih dekat daripada Makobrimob Depok. Kalau alasannya soal anak dan keluarga, semestinya di rutan Salemba itu lebih dekat, ujar hakim. Selain itu, Arman Hanis
meminta kepada majelis hakim agar pihaknya dipermudah untuk bertemu Putri Chandrawati di rutan. Sebab dia mengklaim pihak kejaksaan mempersulit penasihat hukum Putri Chandrawati untuk berkoordinasi hingga pemeriksaan kesehatan. Kami meminta kepada Yang Mulia agar kami bisa mudah mendapat akses setiap hari mengunjungi terdakwa. Kami sebelumnya dipersulit, ujar Harman Hanis. Majelis hakim pun mengabulkan permintaan kuasa hukum Putri Chandrawati terkait kunjungan di rutan Kejagung. Dalam hal itu, mohon pihak kejaksaan mempermudah kuasa hukum untuk menemui kliennya. Itu juga harus sesuai dengan ketentuan, kata majelis hakim. Putri Chandrawati mengaku tidak mengerti dakwaan jaksa. Terdakwa Putri Chandrawati menyebut tidak mengerti atas dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU dalam sidang pembacaan dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maaf Yang Mulia, saya tidak mengerti atas dakwaan tersebut, kata Putri Chandrawati di hadapan majelis hakim. Hal tersebut diungkapkan Putri Chandrawati sesaat setelah Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santos bertanya, "Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi?" Katanya. Majelis Hakim pun lantas meminta JPU untuk menjelaskan kembali inti dari dakwaan terhadap Putri Chandrawati atas pembunuhan berencana yang dilakukannya bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Atas perbuatannya tersebut, Putri Chandrawati disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar, pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jo pasal 56 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama. Jadi ada banyak orang yang bukan hanya terdakwa Putri Chandrawati saja, kata jaksa, terhadap apa yang diperbuat Putri dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Kata jaksa, sudah terlihat dengan jelas, mulai dari pertama saat Putri yang menelpon Ferdi Sambo. Kemudian ada lagi terdakwa Putri Chandrawati yang memesan PCR, dan seterusnya sampai dengan dakwaan selesai dibacakan. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan, ujar jaksa. Namun, usai diberi penjelasan, Putri mengaku tetap tidak mengerti akan dakwaan tersebut. "Mohon maaf Yang Mulia, saya tetap tidak mengerti," katanya lagi. Majelis hakim lantas meminta Putri untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait dakwaan tersebut. "Mohon izin Yang Mulia, saya siap menjalani persidangan, namun saya serahkan sepenuhnya ke penasihat hukum saya," ujar Putri setelah berbicara beberapa saat dengan penasihat hukumnya. Dalam nota pembelaannya, tim penasihat hukum menyebut bahwa JPU mengesampingkannya fakta yang krusial dalam surat dakwaan yang dapat menggamburkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri yang terjadi di Magelang. Surat dakwaan penuntut umum nomor ref perkara PDM 246 JKTSL 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, kata koordinator tim penasihat hukum Putri Chandrawati sekaligus Ferdi Sambo, Arman Hanis. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan Ferdi Sambo disebutkan bahwa alasan Sambo menyusun strategi merampas nyawa Brigadir J ialah karena mendengar cerita Putri Chandrawati yang mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 8 Juli, Putri kemudian mengabari Sambo yang berada di Jakarta melalui sambungan telepon bahwa Brigadir J telah melakukan tindakan kurang ajar di Magelang. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kemudian dilakukan Ferdi Sambo bersama-sama dengan Richard Eliezer
Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuatma'ruf di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli. Tim kuasa hukum Putri Chandrawati sampaikan nota keberatan. Tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyampaikan nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Sambo, Sarmauli Simangungso, mengatakan bahwa JPU menyusun surat dakwaan nomor PDM /242 Jakarta Selatan /10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober tahun 2022 dengan tidak cermat dan menyimpang dari hasil penyidikan. Disusun secara kabur, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, kata Sarmauli. Sarmauli mengatakan bahwa dalam surat dakwaan tidak menguraikan peristiwa di Magelang, serta terdapat beberapa uraian yang dinilainya hanya bersandar pada keterangan satu saksi dan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau mengalihkan fakta pada tanggal 4 dan 7 Juli tahun 2022. Katanya lagi. Selain itu, ia juga mengatakan penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan perihal apa yang melatar belakangi keributan antara Brigadir J dan Kuatma'ruf pada tanggal 7 Juli. Ia juga mengatakan surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Oleh karena itu, tim kuasa hukum Sambo dan Putri memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh nota kebenaran dari penasihat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan nomor PDM 246 Jakarta Selatan /10 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum, ujarnya pula. Tim kuasa hukum Sambo dan Putri juga memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan JPU menghentikan pemeriksaan perkara nomor 797/PID Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan terdakwa dari tahanan. Kemudian memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumannya serta membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, katanya lagi. Senin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan dakwaan terhadap 4 dari 5 tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Verdi Sambo, 3 tersangka lainnya, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuatma'ruf. Sedangkan 1 tersangka lainnya berada alias Richard Eliezer Pudiang Lumiu akan menjalani sidang pembacaan dakwaan pada Selasa 18 Oktober.